8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I find it a little difficult to say what the subject matter of this seminar is going to be, because it's too fundamental to give it a title. I'm going to talk about what there is. Now, the first thing, though, that we have to do is Mustafa Kemal Atatürk. Beliau lahir pada 19 Mei 1881 di Tesaloniki. Sejak muda, dia dikenal cerdas dan disiplin sehingga mendapat nama tambahan yaitu Kemal yang artinya sempurna. Namanya benar-benar harum saat memimpin pertempuran Gallipoli di Perang Dunia I. Dari sanalah ia dipercaya rakyat untuk memimpin perjuangan. Setelah Utsmani kalah, ia memimpin gerakan nasional Turki, mengusir penjajah, menurunkan sultan, dan pada tahun 1923 mendirikan Republik Turki. Ia pun diangkat sebagai presiden pertama dan diberi gelar Atatürk, yaitu Bapak Bangsa Turki. Sebagai pemimpin, Atatürk membawa banyak perubahan. Ia menghapus khalifah, membangun republik sekuler, mengganti huruf Arab ke huruf Latin, memperbarui pendidikan, dan memberi hak politik kepada perempuan. Dan beliau wafat pada 10 November 1938 di Istanbul dan dimakamkan di Anıtkabir, Ankara. Hingga kini, rakyat Turki mengenangnya sebagai tokoh besar yang membangun fondasi negaranya. Hasan Muhammad Al-Banna. Beliau lahir di sebuah desa kecil di Mesir. Ia berasal dari keluarga sederhana yang religius. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan kuat terhadap agama Islam dan pendidikan. Hasan menempuh pendidikan agama tradisional dan kemudian melanjutkan ke sekolah guru di Kairo. Di sana, beliau mendapatkan wawasan yang luas tentang pemikiran Islam dan isu-isu sosial politik yang berkembang. Bersama keenam temannya, Hasan Al-Banna mendirikan organisasi yang bernama Ikhwanul Muslimin di kota Ismailiyah pada tanggal 20 Maret 1928. Al-Banna dikenal dengan cara berdakwahnya yang tidak biasa. Ia dikenal sering berdakwah di warung-warung kopi, tempat masyarakat pada umumnya berkumpul sehabis bekerja. Di saat ulama lain pada umumnya berdakwah dari mimbar masjid. Kepemimpinan Al-Banna memberi pengaruh bagi pertumbuhan Ikhwanul Muslimin, terutama dalam rentang tahun 1930-an hingga tahun 1940-an. Hasan Al-Banna wafat pada tanggal 12 Februari 1949 Masehi. Menurut beberapa ulama pada zamannya, Hasan Al-Banna mati syahid karena dibunuh oleh kaki tangan penguasa yang zalim di Mesir. Kepergian Hasan Al-Banna mewariskan dua karya monumental bagi Ikhwanul Muslimin, yaitu catatan harian dakwah dan dai serta kumpulan surat-surat.
Muhammad Iqbal. Beliau lahir pada tanggal 9 November 1877 di Sialkot, Punjab. Beliau wafat pada tanggal 21 April 1938 di Lahore, Punjab. Muhammad Iqbal adalah seorang filsuf, penyair dan pemikir politik Muslim asal India yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam modern. Ia sering disebut sebagai pemikir Pakistan atau bahkan bapak spiritualitas Pakistan karena ide-idenya menjadi fondasi konseptual berdirinya negara Pakistan. Lahir dalam keluarga Muslim yang taat, berlatar belakang Kashmir, menerima pendidikan awal di sekolah tradisional dan kemudian di Scottish Mission School di Sialkot. Salah satu gurunya yang berpengaruh adalah Sir Thomas Arnold, seorang orientalis yang memperkenalkan pada filsafat barat. Melanjutkan pendidikan ke Government College Lahore, mempelajari filsafat, sastra Arab, dan sastra Inggris. Mulai dikenal sebagai penyair dan penulis ulung. Muhammad Rashid Ali bin Ridho Al-Kalamuni Al-Husaini lahir pada 1865 di Kalamun dan wafat pada Agustus 1935 di Mesir. Sejak kecil belajar agama di madrasah tradisional di kampungnya. Tahun 1882 masuk madrasah Al-Watoniyah Tripoli. Belajar ilmu agama dan modern, terinspirasi dari Jamaluddin Al-Afghani dan terutama Muhammad Abduh hingga menjadi murid dekat Abduh. Pindah ke Mesir lalu aktif di dunia dakwah dan jurnalistik. Mendirikan majalah Al-Manar pada tahun 1898 yang menyebarkan ide pembaruan Islam. Menyelesaikan tafsir Al-Manar, melanjutkan tafsir yang ditinggalkan Abduh. Banyak menulis tentang ijtihad, kemurnian ajaran Islam, pentingnya persatuan umat, serta kritik terhadap bid'ah dan kolonialisme. Muhammad Abduh, beliau lahir di desa Mahalat Nasr di kota Mesir. Ia berasal dari keluarga petani yang sederhana. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, terutama agama. Ia belajar di Al-Azhar dan kemudian menjadi salah satu lulusan paling cemerlang. Di Al-Azhar, ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, tokoh pan-Islamisme yang sangat berpengaruh dalam membentuk pemikiran politik dan keagamaan. Bersama Al-Afghani, Abduh mulai berpikir kritis tentang kondisi umat Islam dan perlunya pembaharuan dalam dunia Islami. Muhammad Abduh dikenal sebagai tokoh pembaru Islam modern yang mencoba menjawab tantangan modernitas dengan kembali kepada prinsip-prinsip dasar Islami yang murni. Abduh percaya bahwa Islam tidak bertentangan dengan akal sehat. Ia menolak taklid buta atau mengikuti pendapat ulama yang terdahulu tanpa berpikir kritis. Ia juga mendorong umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni sambil membuka diri terhadap kemajuan zaman. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani lahir sekitar 1838 Masehi dan wafat pada 9 Maret 1897 Masehi. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani lahir dari keluarga Syiah Sayyid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ia mendapat pendidikan awal di Afghanistan dan kemudian melanjutkan studi ke Persia, Iran, India, dan mungkin juga ke Irak. Di masa mudanya, ia telah menguasai banyak disiplin ilmu seperti filsafat, logika, teologi, astronomi, dan politik. Ia sangat mengagumi kemajuan Barat dalam bidang sains dan teknologi. Namun, kritis terhadap imperialisme Barat terhadap dunia Islam.